semua. Untuk yang sedang melakukan penelitian dan membutuhkan data risk-free, apa yang bisa kita gunakan? Pertama, risk-free itu identik dengan suku bunga bebas resiko. Dalam hal ini deposito. Kita bisa menggunakan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7 days RR. Kalau kita berbicara obligasi pemerintah, ORI, suku retail, SBSN, surat berharga syariah negara, itu kan juga dibilang bebas resiko. Resiko apa? Resiko gagal bayar. Karena tidak mungkin pemerintah gagal bayar. Dalam hal ini, kredibilitas pemerintah sangat bagus sekali. Nah, jadi obligasi negara juga bisa dibilang risk-free. Cuma risk-free-nya adalah risk-free dari default risk, jadi resiko gagal bayar. Nah, kalau dalam konteks penelitian, mana yang lebih baik? Kalau misalkan kita ingin memasukkan dalam suatu model, misalnya Sharpe ratio, trainer, Jensen alpha, single index model, ataupun model-model lainnya, itu selalu membutuhkan risk. Nah, di sini saya tampilkan data yield soon yang 10 tahun versus dengan BI 7-day reverse repo rate, di mana surat utang negara ada banyak seri, yang menjadi acuan negara itu adalah yang 10 tahun. Kita bisa lihat grafiknya warna ungu seperti ini, dan BI rate seperti ini. Sebagaimana kita lihat, pergerakannya memang identik. Jadi kalau BI rate-nya turun, maka dia punya Dia punya ini juga turun seperti ini. Kemudian kalau BI rate-nya naik, maka yield-nya juga ikut naik. Ini juga ya turun. Kemudian ini juga turun. Nah, tapi kalau kita perhatikan dengan detail, kadang-kadang ada periode di mana mereka itu berbeda. Contoh misalnya, di sini BI rate-nya lagi turun, tapi di sini yield-nya malah naik. Sama juga di sini, BI rate-nya lagi turun, ya, yield-nya malah naik. Kemudian yang paling mencolok itu yang 2022. BI rate-nya tetap, yield-nya sudah naik. Nah, jadi kalau kita berbicara risk-free, memang dua-duanya risk-free. Tapi BI rate itu cenderung lambat dalam merespon perubahan kondisi pasar. Kenapa? Penentuan BI rate itu 1 bulan sekali melalui rapat Dewan Gubernur. Sementara harga obligasi itu berubah setiap hari. Bahkan seperti saham kadang-kadang. Paginya naik, sorenya turun. Atau bisa juga paginya turun, sorenya naik. Nah, kemudian obligasi itu juga forward looking. Bunganya belum turun, ya, itu yield-nya sudah turun duluan. Atau sebaliknya, orang expect bunganya akan naik, yield-nya sudah naik duluan. Ternyata bunganya tetap sama aja gitu. Ya, jadi kalau dalam hal merespon volatilitas pasar, yield soon itu lebih unggul. Kenapa? Karena dia lebih mencerminkan kondisi pasar. Tapi karena itu juga lah kadang-kadang sangat fluktuatif. Ada satu waktu dia bisa 7%, ada satu waktu bisa 7,5%, ada satu waktu juga bisa 6,5%. Jadi dia fluktuatif. Nah, kemudian keunggulan yang kedua itu adalah harganya harian. Tidak seperti BI rate yang setiap bulan sekali. Kalau yield soon itu setiap hari ada harga. Sehingga kalau kita sandingkan dengan harga reksadana, kita sandingkan dengan harga saham atau dengan harga yang lainnya yang setiap hari ada, itu bisa kita lakukan perbandingan langsung. Nah, jadi dalam hal melakukan penelitian, bebas menggunakan dua-duanya, tapi kalau dalam konteks kepraktisan jumlah data, menurut saya yield soon 10 tahun bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Nah, pertanyaannya di mana bisa mencari data yield soon harian 10 tahun bisa secara historisnya. Anda bisa ikuti saya ke websitenya BI. Ya. Kalau BI ini kita bisa ambil data BI rate ya. Bapak Ibu bisa cek di video saya sebelumnya tentang BI rate. Jadi tarik datanya bisa di sini. Nah, kalau ingin mencari data obligasi, kita bisa ke website yang namanya djppr.kemenq.go.id. Jadi ini adalah website dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
Anda klik website. Oke. Nah, kemudian saya hapus gambarnya dulu ya. Kemudian Anda ke informasi publik, ke statistik, daftar kuotasi. Nah, di sini Anda bisa download filenya ya. Di sini dia ada per tahun. Kalau yang tahun terakhir itu per minggu update-nya. Misalnya saya klik yang ini, 2022. Nah, nanti akan keluar filenya yang bisa kita download. Kalau kita klik, nanti tampilan datanya seperti ini. Jadi dia ada seri yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Di tahun 2022 ini seri yang melambangkan 5 tahun adalah FL90, yang 10 tahun FL91. Ini disebut dengan Sun Seri Benchmark. Saya akan bahas di sesi video yang lain. Nah, tapi sebagai informasi ini berubah setiap tahun. Jadi untuk tahun 2022 adalah FL91. Nah, yield inilah yang tadi saya ambil sebagai perbandingan. Jadi dia setiap hari ada. Pokoknya kalau bank buka, maka datanya ada. Oke, demikian dari saya. Selamat bereksperimen. Semoga bisa membantu Anda dalam melakukan analisa ataupun melakukan perbandingan kinerja produk dengan instrumen risk free. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu.